Ternyata mereka sudah menerima Roh Kudus sama seperti yang kita alami dulu. Jadi tidak salah kalau kita membaptis mereka dengan air juga. Jadi Kornelius dan seisi rumahnya diperintahkan untuk dibaptis dalam nama Tuhan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-32 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pertobatan Kornelius. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-48. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Di kota Kaisaria, ada seorang komandan kompi Romawi bernama Kornelius. Dia memimpin 100 anggota tentara yang disebut Batalion Italia. Kornelius dan keluarganya sangat hormat dan taat kepada Allah. Dia sering memberikan bantuan untuk orang-orang miskin. Juga selalu berdoa kepada Allah. Pada suatu hari, sekitar jam 3 sore, dia mendapat suatu penglihatan. Tampaklah dengan jelas sesosok malaikat datang kepadanya dan berkata, "Kornelius." Lalu Kornelius memandang malaikat itu dengan takut dan bertanya, "Ada apa, Tuan?" Malaikat itu menjawab, "Allah berkenan kepada doa-doamu dan semua bantuanmu untuk orang miskin. Di mata Allah, kedua hal itu sudah menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hatinya. Sekarang, utuslah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang juga disebut Petrus. Dia menumpang di rumah seorang pengolah kulit binatang, namanya juga Simon, dan rumahnya di pinggir pantai." Sesudah malaikat itu pergi, Kornelius memanggil 2 hambanya dan seorang tentara yang bertugas sebagai sekretaris pribadinya. Tentara itu juga penyembah Allah. Kornelius menjelaskan semua hal tadi kepada mereka bertiga dan menyuruh mereka pergi ke Yope. Besoknya sekitar jam 12 siang, sementara mereka dalam perjalanan dan sudah mendekati kota Yope, Petrus naik ke teras di bagian atas rumah untuk berdoa. Lalu dia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan sedang disiapkan, Petrus mendapat suatu penglihatan. Dia melihat langit terbuka dan ada sesuatu yang kelihatannya seperti selembar kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya. Benda itu diturunkan ke dekat Petrus. Di atas kain itu ada banyak sekali jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi, termasuk binatang berkaki 4, binatang yang merayap di tanah, juga burung-burung liar. Kemudian terdengarlah suara yang berkata kepadanya, "Petrus, berdirilah, potonglah itu dan makanlah." Tetapi jawab Petrus, "Tidak, Tuhan, saya tidak pernah makan sesuatu yang haram atau najis." Suara itu berkata lagi, "Apa yang Allah katakan halal, janganlah kamu anggap haram." Penglihatan itu muncul 3 kali, lalu kain itu langsung terangkat kembali ke langit. Waktu Petrus masih memikirkan arti penglihatan itu, 3 orang suruhan Kornelius tadi sudah menemukan rumah Simon dan sedang berdiri di depan pintu pagar halaman rumahnya. Mereka bertanya, "Apakah ada orang yang bernama Simon yang juga disebut Petrus menginap di sini?" Sementara Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu, Roh Kudus berkata kepadanya, "Dengar Petrus, ada 3 orang sedang mencarimu. Berdirilah dan turunlah ke bawah. Jangan ragu-ragu untuk pergi bersama mereka,
karena akulah yang mengutus mereka kepadamu." Petrus pun turun dan berkata kepada 3 orang itu, "Sayalah orang yang kalian cari. Ada apa, bapak-bapak?" Mereka berkata, "Kornelius, seorang komandan kompi Romawi, menyuruh kami datang ke sini. Dia orang baik dan sudah menjadi penyembah Allah. Semua orang Yahudi menghormatinya. Dia diberitahu oleh malaikat untuk mengundang Bapak datang ke rumahnya, supaya dia bisa mendengar ajaran yang akan Bapak sampaikan." Lalu Petrus mengundang mereka masuk dan bermalam di rumah itu. Besoknya, sesudah bersiap-siap, dia berangkat bersama mereka. Beberapa saudara seiman dari Yope juga ikut. Pada hari berikutnya, tibalah mereka di Kaisaria. Kornelius sudah menunggu mereka dan sudah mengumpulkan seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya di rumahnya. Waktu Petrus tiba di rumah itu, Kornelius langsung berlutut di depan kaki Petrus dan menyembah dia. Tetapi Petrus memegang dan menarik dia supaya berdiri sambil berkata, "Berdirilah, saya ini hanya manusia biasa, sama seperti Bapak." Sambil bercakap-cakap dengan Kornelius, mereka masuk ke dalam rumah dan Petrus melihat banyak orang sudah berkumpul di situ. Kata Petrus kepada mereka, "Kalian sudah tahu bahwa kami orang Yahudi dilarang bergaul atau mengunjungi orang yang bukan Yahudi seperti kalian. Namun Allah sudah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh lagi menganggap siapapun sebagai orang yang ditolak Allah. Karena itu, waktu diundang ke sini, saya tidak keberatan untuk datang. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa kalian memanggil saya?" Kornelius menjawab, 4 hari yang lalu, saya sedang berdoa dan berpuasa di rumah ini pada waktu yang sama seperti sekarang ini, yaitu jam 3 sore. Tiba-tiba muncul seseorang berdiri di depan saya dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Dia berkata, "Kornelius, Allah berkenan kepada doa-doamu dan semua bantuan yang kamu berikan untuk orang miskin. Oleh karena itu suruhlah beberapa orang ke Yope untuk mengundang Simon yang juga disebut Petrus, supaya datang ke sini. Dia sedang tinggal di rumah Simon, seorang pengolah kulit binatang. Rumahnya berada di pinggir pantai. Dia akan berbicara kepadamu pada saat dia tiba di sini. Itu sebabnya saya segera menyuruh bawahan saya pergi memanggil Bapak. Saya berterima kasih karena Bapak bersedia datang ke sini. Sekarang kami berkumpul di hadapan Allah untuk mendengarkan semua yang sudah Allah perintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada kami." Lalu Petrus berkata, "Sekarang saya sungguh-sungguh sadar bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang, karena dari bangsa manapun orang-orang yang menghormati Dia dan melakukan yang benar diterima olehnya. Kalian sudah mendengar bahwa Allah sudah menyampaikan kabar baik kepada bangsa Yahudi, bahwa kami dapat berdamai kembali dengan Allah melalui Kristus yang sudah dijanjikan, yaitu Yesus, yang adalah penguasa atas semua orang di dunia ini. Kalian sudah mengetahui tentang apa yang sudah dilakukan Yesus, orang Nazaret itu, di seluruh Yudea. Dia memulai pelayanannya di provinsi Galilea. Sesudah Yohanes Pembaptis memberitakan kepada orang Yahudi bahwa mereka harus bertobat dan dibaptis, kalian juga sudah tahu bahwa Yesus diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan dengan kuasanya. Lalu Yesus berkeliling ke berbagai kota dan melakukan hal-hal yang baik, serta melepaskan semua orang yang dikuasai iblis, karena Allah menyertai dia. Kami adalah saksi mata atas semua yang sudah Yesus lakukan di provinsi Yudea dan di Yerusalem. Tetapi dia sudah dibunuh oleh orang Yahudi dengan menggantungnya pada kayu salib. Namun pada hari ketiga, Allah menghidupkan dia kembali dari kematian. Lalu Yesus memperlihatkan dirinya kepada kami dan orang banyak. Tidak semua warga Yerusalem melihat dia, hanya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kami yang sudah makan dan minum bersamanya setelah dia hidup kembali dari kematian, dipilih Allah untuk menjadi saksi bagi Yesus. Dan Yesus sendiri juga yang sudah memberi perintah kepada kami untuk memberitakan dan bersaksi kepada semua orang bahwa Allah sudah menentukan dia untuk menjadi hakim atas seluruh manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.
Semua nabi sudah menyampaikan berita tentang Yesus, bahwa melalui Dia, setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Waktu Petrus masih berbicara, Roh Kudus turun dan menguasai semua orang yang mendengar berita itu. Para pengikut Yesus dari bangsa Yahudi yang ikut dengan Petrus sangat heran melihat bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada orang yang bukan Yahudi. Mereka mendengar orang-orang itu berbicara dan memuji Allah dalam bermacam-macam bahasa, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kemudian Petrus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, ternyata mereka sudah menerima Roh Kudus sama seperti yang kita alami dulu. Jadi tidak salah kalau kita membaptis mereka dengan air juga. Maka Petrus menyuruh saudara-saudara seiman dari Yope itu untuk membaptis mereka yang bukan Yahudi menjadi anggota umat Tuhan Yesus. Sesudah itu Kornelius dan yang lainnya meminta Petrus untuk tinggal bersama mereka selama beberapa hari lagi. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-48. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sampai pada momen ini Injil masih terbatas dalam jangkauannya. Injil telah menyebar ke seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Selain orang Samaria yang adalah setengah Yahudi, karena orang Yahudi ataupun orang Israel menikah blasteran dengan orang bukan Yahudi, jadi orang Samaria tidak murni Yahudi. Injil hanya untuk orang Yahudi pada waktu itu. Dengan pertobatan Kornelius, orang bukan Yahudi pertama diselamatkan. Pertobatannya dicatat bukan hanya karena dia adalah orang non-Yahudi yang pertama, tetapi juga untuk peristiwa ajaib yang menyertai pertobatannya. Seperti halnya Saulus dari Tarsus, kita memiliki lebih dari satu catatan tentang pertobatannya. Ada deskripsi Lukas diberikan seperti yang terjadi, yang sudah kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 1 sampai 48. Ada deskripsi Petrus ketika dia dipanggil untuk membela tindakannya di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Dalam pelajaran refleksi Biblika kali ini, kita akan memusatkan perhatian kita pada deskripsi Lukas tentang peristiwa yang terjadi. Yang pertama, catatan Lukas mengenai pertobatan ini, yakni Kornelius memiliki visi. Kornelius adalah seorang perwira. Dia adalah seorang yang sangat religius. Malaikat Allah menampakkan diri kepadanya dengan pengumuman bahwa doa dan sedekahnya telah diperhatikan oleh Allah. Dengan perintah untuk memanggil Petrus, dia akan memberitahu apa yang harus dilakukan. Kornelius kemudian mengirim 2 pelayan dan seorang prajurit yang saleh kepada Petrus. Petrus juga memiliki visi. Keesokan harinya ketika Petrus berdoa dan sedang merasa lapar, Petrus mendapat penglihatan ada selembar kain turun dari langit, berisi segala macam binatang. Sebuah suara memberitahu Petrus untuk menyembelihnya dan makan. Petrus keberatan karena dia tidak pernah makan sesuatu yang haram atau najis. Suara itu memberitahunya, apa yang telah Tuhan nyatakan halal tidak boleh kamu sebut haram. Penglihatan itu diulang sampai 3 kali. Roh Kudus menyuruh Petrus pergi. Orang-orang dari Kornelius tiba ketika Petrus merenungkan penglihatan itu. Roh Kudus menyuruh Petrus pergi. Jangan meragukan apapun karena aku telah mengutus mereka. Petrus menerima orang-orang tersebut dan membawa saudara-saudara seiman dari Yope bersamanya saat mereka pergi ke rumah Kornelius. Petrus tiba di rumah Kornelius. Kornelius telah mengumpulkan keluarga dan teman dekatnya. Petrus mencegah upaya Kornelius untuk menyembahnya. Petrus menjelaskan kehadirannya merupakan pelanggaran kebiasaan orang Yahudi. Tetapi sekarang dia mengerti, aku tidak boleh menyebut orang non-Yahudi haram atau najis atau sebagai orang yang ditolak oleh Allah. Untuk menjelaskan mengapa Petrus dipanggil, Kornelius menceritakan penampakan dan perintah malaikat. Kornelius dan seisi rumahnya siap mendengar segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. Khotbah Petrus di rumah tangga Kornelius.
Dia mulai dengan persepsi penuh bahwa Tuhan tidak memihak. Persepsi dimulai dengan visi tentang selembar kain berisi binatang najis. Persepsi berlanjut dengan perintah Roh Kudus untuk pergi bersama para utusan. Petrus kemudian melanjutkan untuk mewartakan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang diurapi dengan Roh Kudus dan berkuasa. Orang yang dibunuh tetapi kemudian dibangkitkan dari kematian dan dilihat oleh saksi mata yang mengenal dia dengan baik. Orang yang telah memerintahkan para rasul untuk memberitakan dia sebagai orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Melalui siapa pengampunan dosa diwartakan kepada mereka yang percaya. Roh Kudus turun pada semua orang yang mendengar. Sementara Petrus masih berbicara, hal itu mengejutkan orang-orang yang disunat, yakni orang Kristen Yahudi yang datang bersama Petrus. Karena karunia Roh Kudus telah dicurahkan kepada orang bukan Yahudi juga, memberdayakan mereka untuk berbicara dengan bahasa roh dan memuji Tuhan. Petrus meminta mereka untuk dibaptis. Ternyata mereka sudah menerima Roh Kudus sama seperti yang kita alami dulu. Jadi tidak salah kalau kita membaptis mereka dengan air juga. Jadi Kornelius dan seisi rumahnya diperintahkan untuk dibaptis dalam nama Tuhan. Peristiwa seputar pertobatan ini tentu saja luar biasa. Mereka jelas dimaksudkan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran penting. Saatnya kita berusaha untuk mengumpulkan kebenaran itu. Berikut adalah beberapa pengamatan mengenai pertobatan ini. Yakni umat beragama butuh keselamatan. Banyak orang percaya bahwa jika orang sudah beragama akan diselamatkan. Bahwa jika seseorang pergi ke gereja, berbuat baik, ada memiliki harapan ke surga. Bahwa seseorang akan mendapat hak untuk masuk surga. Namun, meskipun Kornelius adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan, dengan seluruh keluarganya, memberi sedekah dengan murah hati dan berdoa kepada Tuhan selalu, masih perlu diberitahu perkataan yang dengannya, kamu dan seluruh rumah tanggamu akan diselamatkan. Jelas, menjadi religius saja bukanlah hal yang menyelamatkan seseorang. Sebagian besar contoh pertobatan dalam kisah para rasul melibatkan orang-orang beragama, namun darah Kristuslah yang menyelamatkan seseorang. Injil adalah untuk segala bangsa. Petrus merasa bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Memang Allah menginginkan agar semua manusia diselamatkan. Oleh karena itu, dia tidak mentakdirkan beberapa orang untuk diselamatkan dan yang lain untuk dihilangkan. Injil berpuncak pada baptisan. Itu dimulai dengan kebutuhan untuk percaya kepada Yesus dan berakhir dengan pembaptisan dalam air. Baptisan ada di sini sebagai bagian dari pewartaan Kristus. Dalam khotbah apostolik, hal itu ada sebagai kesimpulan logisnya. Ada pengamatan lain yang harus dilakukan, yang akan kita bahas di pasal selanjutnya, saat Petrus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Sementara peristiwa-peristiwa ajaib menyertai pertobatan Kornelius, keselamatannya tidak berbeda dari apa yang telah kita lihat. Dia harus mendengar Injil Yesus Kristus. Dia diajar untuk percaya dan diperintahkan untuk dibaptis. Seperti yang kemudian Petrus katakan, adalah oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi diselamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Karena beragama saja tidak cukup. Siapa yang bisa lebih religius daripada Kornelius? Atau 3.000 orang pada hari Pentakosta? Atau Sida-Sida dari Ethiopia? Saulus dari Tarsus? Lydia dari Tiatira? Anugerah Allah yang menyelamatkan memang membutuhkan tanggapan. Namun, tanggapan iman. Iman kepada Yesus yang datang dengan mendengarkan Injil. Iman yang mengekspresikan dirinya dalam ketaatan. Khususnya pertobatan dan baptisan. Bukan sebagai perbuatan baik, tetapi sebagai tindakan iman yang dengannya seseorang menerima rahmat Tuhan. Kita yang bukan keturunan Yahudi dapat bersuka cita atas apa yang diwahyukan Allah dengan pertobatan Kornelius. Sebagaimana disimpulkan dengan tepat di kemudian hari oleh saudara-saudara Yahudi di Yerusalem.
Sesudah saudara-saudari Yahudi itu mendengarkan penjelasan Petrus, mereka berhenti menentang dia lalu memuji Allah. Wah, kalau begitu, Allah juga sudah memberikan kesempatan kepada orang yang bukan Yahudi untuk bertobat dan menerima hidup yang kekal sama seperti kita. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18. Sudahkah kita memanfaatkan karunia yang luar biasa ini dengan menanggapi Injil Yesus Kristus dalam iman, pertobatan, dan baptisan? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kisah pertobatan Kornelius, kita juga belajar dari perspektif Allah yang memandang bahwa segala bangsa adalah milik Tuhan, bahwa segala bangsa ingin Tuhan selamatkan, dan kiranya setiap diri kita yang sudah diselamatkan, kita boleh digerakkan oleh rahmat dan kasih karunia Tuhan untuk pergi menjangkau mereka yang belum diselamatkan, sehingga kita ingat selalu bahwa sebagai instrumen berkat, kita ini adalah alat yang mau dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.